Artikel ilmiah merupakan sebuah karangan faktual atau non-fiksi tentang suatu permasalahan yang dimuat di jurnal, majalah, atau buletin dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta. Contoh artikel ilmiah: artikel hasil penelitian, artikel non-penelitian, telah buku, obituari, laporan kasus, ceramah, dan editorial. Artikel populer merupakan tulisan berisi rangkuman artikel ilmiah yang disampaikan dengan bahasa yang ringan. Contoh, artikel deskripsi, artikel narasi, artikel argumentasi, dan artikel eksposisi. Perbedaan antara artikel ilmiah dan artikel populer. Artikel ilmiah berbeda dengan artikel populer. Pembedanya hanya pada gaya dan sistematika penulisannya. Karena artikel populer menggunakan bahasa menarik atau tidak baku sehingga dapat menarik hati para pembaca. Sedangkan artikel ilmiah menggunakan sistematika tanpa abjad dan angka yang berlaku untuk hasil penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Artikel populer adalah tulisan yang mengandung isi kajian, pandangan, atau opini yang disertai dengan argumentasi secara ilmiah. Kemudian, dalam penulisannya, artikel populer menggunakan bahasa yang populer agar mudah dipahami oleh orang awam. Adapun sistematika artikel ilmiah populer, yang pada umumnya yaitu yang pertama judul. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judul adalah sebuah nama yang digunakan dalam sebuah buku atau bab. Yang kedua adalah nama penulis di bawah judul. Yang ketiga adalah abstrak. Yang keempat adalah kata kunci di bawah abstrak. Yang kelima ada isi, pendahuluan, pembahasan, penutup, serta daftar pustaka. Terima kasih. Artikel ilmiah populer memiliki ciri yang membedakannya dengan teks lain. Ciri yang pertama yaitu ada pendapat penulis. Pendapat adalah sudut pandang atau penilaian penulis tentang suatu hal. Ciri yang kedua yaitu ada bukti. Pernyataan diikuti bukti-bukti ilmiah yang mendukung pendapat penulis dan harus bisa dibuktikan kebenarannya. Ciri yang ketiga yaitu ada alasan. Alasan berupa penjelasan tentang pernyataan dan bukti-bukti. Sebuah artikel ilmiah populer kadang memiliki keterangan ilmiah. Dan ciri yang keempat yaitu bahasa yang mudah dipahami. Artikel ilmiah populer menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Populer berarti disukai karena mudah dipahami oleh banyak orang dan kalangan. Penelitian adalah jenis karya tulis ilmuwan yang memberikan informasi terkait temuan penelitian, pembahasan penelitian dan kesimpulan. Yang kedua, artikel konseptual adalah tulisan yang membantu pengembangan teori dan penjelasan masalah-masalah yang terjadi dalam dunia profesi. Selama ini banyak penulis maupun akademik yang kurang memperhatikan perbedaan antara tinjauan literatur dengan artikel konseptual. Yang ketiga, artikel telea buku. Telea buku teks adalah kegiatan penyelidikan, pengkajian, pemeriksaan, dan penelitian terhadap bahan tertulis yang berisi sumber pembelajaran berbentuk buku sesuai dengan standar dan kualifikasi dan relevan. Yang keempat, artikel ilmuwan, obituari, atau yang familiar kita sebut dengan artikel yap. Kalau saya menyebut artikel, tentu kamu sudah memiliki gambarnya. Buku, artikel adalah tulisan yang paling sering kita baca dan lihat di Google, dan yang terdapat nih yang berbeda nih dengan yang dimaksud artikel obituari. Jadi obituari adalah artikel yang fokus mengulas tentang berita kematian seseorang. Seseorang tersebut bisa seseorang tokoh dan ilmuwan. Oke. Perbedaan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual. Artikel konseptual adalah tulisan yang membantu pengembangan teori dan menjelaskan masalah-masalah yang terjadi di dalam dunia profesi. Sedangkan artikel penelitian adalah jenis karya tulis ilmiah yang memberikan informasi terkait temuan penelitian,
pembahasan hasil penelitian dan kesimpulannya. Perbedaan antara karya ilmiah murni dan karya ilmiah populer berdasar pada aspek bahasa, aktualitas tema, dan sistematika. Pertama, perbedaan antara karya ilmiah murni dan karya ilmiah populer berdasar pada aspek bahasa. 2. Perbedaan antara karya ilmiah murni dan karya ilmiah populer berdasar pada aktualitas tema. Aktualitas tema pada karya ilmiah murni bukan merupakan sesuatu yang mutlak dan harus diikuti. Namun, karya ilmiah murni yang kebetulan melaporkan hasil penelitiannya terkait dengan hal-hal yang sedang aktual akan dipandang memiliki nilai yang lebih dan lebih menarik untuk dibaca. Pada umumnya, suatu jurnal menyajikan artikel-artikel yang memiliki tema atau topik yang beragam. Hal ini disebabkan karena artikel yang disusun oleh seorang peneliti biasanya berdasarkan hasil penelitian yang sesuai minat dan kepakarannya. Tentu saja, para pengelola atau redaksi jurnal akan merasa kesulitan mencari naskah artikel jika tema jurnal sudah ditentukan. Misalnya, topik yang sedang dibahas atau menjadi perbincangan dalam dunia pendidikan seperti pendidikan karakter, pluralitas, dan keberagaman, serta sikap intoleransi dalam keberagaman. Sedangkan tulisan atau karya ilmiah populer sangat mementingkan tema atau topik yang sedang terjadi atau aktual dan banyak dibicarakan oleh khalayak umum. Melalui pilihan tema dapat diharapkan untuk mengundang banyak kalangan agar mau membacanya. Oleh karena itu, seorang calon penulis karya ilmiah populer harus pandai-pandai mencari tema apa yang saja yang sedang aktual. Dan yang terakhir, sistematika. Sistematika pada karya ilmiah murni selalu menggunakan aturan baku sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh redaksi jurnal. Ketentuan tersebut dapat dijumpai pada halaman bagian dalam cover belakang jurnal. Sedangkan karya ilmiah populer bersifat fleksibel dan tidak memiliki aturan baku. Sistematika dalam karya ilmiah populer lebih mementingkan penyajian yang menuntut pembaca untuk lebih mudah mencerna isi tulisan si penulis. Konsep proposal kegiatan dan proposal penelitian. 1. Membangun konteks proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Proposal harus disusun secara objektif, sistematis, dan terencana dalam mengeksplor masalah serta harus diungkapkan secara akurat. Kedua, menelusuri dan menganalisis model teks proposal, seperti struktur teks yang terdiri atas tahapan-tahapan yang direalisasikan oleh genre mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi tahapan. Menganalisis setiap tahapan seperti pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, daftar pustaka, simpulan, dan kegiatan. Menganalisis formulasi bahasa pada proposal, manfaat, dan pihak yang diberi proposal. Ketiga, membangun teks proposal secara bersama-sama, yaitu menyusun ulang proposal dengan cara yang berbeda, boleh menggunakan bahasa sendiri, namun tetap mempertahankan struktur teks, isi, serta genre mikro yang ada. 4. Membangun teks proposal secara mandiri, yaitu membuat rangkuman, memuat seluruh isi bab, membuat tugas dan proyek tentang teks proposal. Perbedaan proposal kegiatan dan proposal penelitian. Proposal kegiatan berupa permintaan kepada seseorang atau suatu lembaga untuk melakukan suatu kegiatan. Sedangkan proposal penelitian berupa pengajuan kepada suatu lembaga untuk melakukan suatu penelitian. Sistematika pada penulisan proposal kegiatan. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua dasar pemikiran, yang ketiga nama kegiatan, yang keempat tujuan kegiatan, kelima target kegiatan, enam manfaat kegiatan,
Yang ke-7, jenis kegiatan. Ke-8, waktu dan tempat kegiatan. Yang ke-9 itu ada jadwal kegiatan. Ke-10, struktur kegiatan. 11, anggaran dana kegiatan. Dan yang ke-12 itu ada penutup. Nah, sistematika pada penulisan proposal penelitian itu adalah, yang pertama itu adalah latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, manfaat penelitian. Yang kelima, tinjauan pustaka. Yang keenam itu asumsi penelitian. Yang ketujuh, metode penelitian. Kedelapan, subjek penelitian. Kesembilan, ada pengumpulan data. Yang ke-10, analisis data. Yang ke-11 itu ada daftar pustaka.